Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang terdiri dari saya Fajar Maulana, NIM B100-180-319 dan Faisal Ghifari, NIM B100-180-340 mengenai teori dalam bidang pemasaran menurut Hult tahun 2011. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori biaya perusahaan. Teori yang memeriksa hubungan perdagangan yang sedang berlangsung dan menanyakan proses para pihak harus menyesuaikan hubungan dengan mengakomodasi perusahaan. 2. Teori agensi. Teori keagenan menjelaskan tata kelola perusahaan dengan penggambaran pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang mempekerjakan agen untuk menjalankan bisnis operasional perusahaan. Yang ketiga, teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan berpendapat bahwa organisasi harus terdiri dari sejumlah koalisi, dan peran manajemen adalah untuk mencapai penyelesaian konflik dan penghindaran ketidakpastian dalam batasan rasionalitas yang terbatas. 4. Teori rasional terikat. Teori rasionalitas yang terikat mengakui tidak mungkin memahami dan menganalisis semua informasi pasar dan pemasaran yang berpotensi relevan dalam pembuatan pemilihan untuk organisasi pemasaran dan strategi pemasarannya. 5. Teori berbasis kompetensi. Teori berbasis kompetensi adalah teori faktor internal dari strategi bisnis. Pada kompetensi khusus, ini digunakan untuk merujuk pada apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan sangat baik dalam kaitannya dengan persaingannya. 6. Teori kontingensi. Teori kontingensi mengemukakan bahwa 1. Tidak ada satu cara terbaik untuk mengatur organisasi pemasaran, dan 2. Setiap cara pengorganisasian pemasaran tidak sama efektifnya. 7. Teori elektrik produksi internasional. Teori elektrik produksi internasional menyediakan kerangka kerja 3 tingkat untuk digunakan perusahaan dalam menentukan apakah menguntungkan untuk mengejar investasi langsung asing atau FDI. 8. Teori permainan. Teori permainan berakar pada matematika terapan tetapi telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk teori organisasi untuk menangkap perilaku dalam situasi strategi. Fokus dalam skenario tersebut adalah pada keberhasilan individu dalam membuat pilihan strategi relatif terhadap pemain lain dalam organisasi atau pasar dengan tujuan menemukan keseimbangan dalam permainan itu sendiri, di mana setiap pemain telah mengadopsi strategi yang tidak mungkin untuk berubah. 9. Organisasi industri. Organisasi industri berakar pada ekonomi dan berfokus pada perilaku strategi perusahaan, struktur pasar, dan interaksinya yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. 10. Teori ekonomi informasi. Teori ekonomi informasi adalah cabang dari teori mikroekonomi berfokus pada bagaimana informasi mempengaruhi keputusan ekonomi dari sebuah perusahaan. Elemen kuncinya adalah informasi memiliki nilai ekonomi. 11. Teori kelembagaan berfokus pada faktor-faktor pasar yang dialami oleh organisasi pemasaran seperti norma, peraturan, dan persyaratan industri atau jaringan sosial, seperti yang diterapkan pada organisasi, melibatkan penciptaan perpaduan ikatan yang kuat dan lemah antara noda yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. 12. Pandangan berbasis pengetahuan tentang perusahaan. Pandangan berbasis pengetahuan yang muncul dari perusahaan bukanlah teori perusahaan dalam arti formal,
namun mengingatkan asumsi tentang karakteristik pengetahuan dan persyaratan pengetahuan produksi. Perusahaan dikonseptualisasikan sebagai lembaga untuk mengintegrasikan pengetahuan. 13. Teori jaringan. Teori jaringan menjelaskan, memberitahu, dan memprediksi hubungan antara entitas terkait. 14. Teori ekologi organisasi. Teori ekologi organisasi berfokus pada pemahaman kondisi lingkungan. 15. Teori prospek. Teori prospek menjelaskan bagaimana organisasi pemasaran membuat pilihan antara alternatif strategi pemasaran yang melibatkan derajat risiko pasar dengan evaluasi pada keuntungan pasar atau potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh organisasi. 16. Teori opsi nyata. Berakar pada teknik yang dikembangkan untuk menilai opsi keuangan, teori opsi nyata berfokus pada ketidakpastian risiko dan berputar di sekitar menciptakan dan kemudian menjalankan atau tidak menjalankan opsi tertentu. Teori opsi nyata berfokus pada investasi pasar dan pemasaran dalam aset pemasaran nyata sebagai lawan dari aset keuangan yang memberi organisasi untuk melakukan tindak pemasaran tertentu di masa depan. 17. Teori keunggulan sumber daya. Teori keunggulan sumber daya menunjukkan bahwa dasar untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan terletak pada sumber daya, organisasi, dan bagaimana strukturnya. 18. Pandangan berbasis sumber daya perusahaan. Membayangkan perusahaan sebagai kumpulan sumber daya, strategi yang didistribusikan secara heterogen di seluruh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 19. Teori ketergantungan sumber daya. Teori ketergantungan sumber daya menggambarkan sumber dan konsekuensi kekuatan organisasi yang tertanam dalam jaringan yang saling ketergantungan dan jaringan sosial yang berputar di sekitar kendali dan ketergantungan pada sumber daya eksternal yang vital di lingkungan. 20. Layanan logika dominan. Logika yang dominan layanan menyeratkan bahwa tujuannya adalah untuk penyesuaian penawaran, untuk mengenali bahwa konsumen selalu merupakan co-producer, dan untuk berusaha semaksimalnya keterlibatannya konsumen dalam penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. 21. Teori persinyalan. Teori persinyalan melibatkan satu perusahaan yang disebut agen yang menyampaikan beberapa informasi yang berarti tentang dirinya sendiri dan atau produk jasanya kepada pihak lain. 22. Teori modal sosial. Premis utama dari teori modal sosial adalah bahwa jaringan hubungan merupakan sumber daya yang berharga untuk pelaksanaan urusan sosial. 23. Teori stakeholder. Teori pengaku kepentingan. Membahas moral dan nilai-nilai dalam mengelola perusahaan yang harus berurusan dengan banyak kelompok konstituen selain pemegang saham. 24. Teori pilihan strategi. Teori pilihan strategi berpendapat bahwa keputusan manajer memainkan peran yang luar biasa dalam keberhasilan atau kegagalan perusahaan, dengan isu sentral adalah pembaruan strategi dan pemposisian ulang. 25. Teori sistem mengusulkan bahwa setiap sistem, terlepas dari sifatnya, terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan. 26. Teori rasionalitas kompetitif. Teori rasional kompetitif mengusulkan keberhasilan perusahaan tergantung pada rasionalitas prosedural yang tidak sempurna dari perencanaan pemasarannya. 27. Teori
persaingan multimaker. Teori persaingan multimaker berfokus pada persaingan antar perusahaan dan membayangkan perusahaan yang menempati domain pasar yang berpotensi unik yang ditentukan oleh aktivitas berbagai pasar produk geografis. 28. Teori pertumbuhan perusahaan. Teori pertumbuhan perusahaan didasarkan pada studi perusahaan industri. Fungsi ekonomi dari perusahaan semacam itu diasumsikan hanya sebagai memperoleh dan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar menguntungkan untuk memasok barang dan jasa ke pasar. 29. Teori perusahaan multinasional. Teori dari perusahaan multinasional berfokus pada kontrol atau tata kelola aktivitas perusahaan yang bernilai tambah. Kontrol diinginkan untuk sepenuhnya menyesuaikan kembali dari keterampilan dan kemampuan tertentu. 30. Ekonomi biaya transaksi. Ekonomi biaya transaksi memandang perusahaan sebagai struktur tata kelola yang berfokus pada identifikasi berdasarkan total biaya pertukaran yang harus dilakukan di dalam dan di luar ruang lingkup batas perusahaan. 31. Teori eselon atas. Teori eselon atas mengintegrasikan literatur dari berbagai bidang tentang karakteristik manajer puncak dan mengembangkan fondasi bahwa hasil organisasi pilihan strategis dan tingkat kinerja sebagian diprediksi oleh karakteristik latar belakang manajerial. Setelah 31 teori pemasaran tadi, kami memilih teori agen dengan jurnal analisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan jasa transportasi online. Pengguna transportasi online semakin bertambah setiap waktunya dari berbagai kalangan, baik anak-anak, pelajar, mahasiswa, maupun orang tua. Tentunya terdapat beberapa faktor mengapa para konsumen lebih memilih menggunakan transportasi online daripada ojek konvensional, yaitu kemudahan dalam pemesanan, kecepatan waktu tempuh, harga yang ditawarkan, kualitas pelayanan yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian yang telah dilakukan oleh Kurnia dan Teguh. Penelitian dari Kurnia menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kualitas pelayanan, harga, dan citra merek memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil dari penelitian Tangguh menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan harga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti menindaklanjuti penelitian tersebut dengan menambahkan variabel jasa transportasi online, yaitu Gojek dan Grab, di mana menggunakan pengukuran variabel dummy pada uji regresi linier berganda. Pengukuran variabel dummy ini untuk mengetahui lebih jauh jasa transportasi online mana yang memberikan tingkat kepuasan lebih tinggi daripada konsumen. Data dimaksudkan untuk menghitung dan mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan jasa transportasi online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Muhammadiyah Surakarta. Responden menilai bahwa harga yang telah ditetapkan oleh jasa transportasi online merupakan harga yang terjangkau dan pelayanan aplikasi yang ada sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat, maka dapat meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan mengapa jasa transportasi online Gojek dan Grab tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Antara lain, beberapa konsumen tidak memiliki preferensi yang kuat terhadap salah satu jasa transportasi online. Jika konsumen telah memesan pelayanan melalui Gojek,
tetapi dari pihak driver terlalu lama untuk memberikan tanggapan, maka konsumen akan beralih ke Grab yang lebih cepat menanggapi suatu pesanan. Tingkat pelayanan yang diberikan oleh masing-masing driver sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian tadi, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan jasa transportasi online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. B. Harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan jasa transportasi online pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. C. Citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan jasa transportasi online mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. D. Jasa transportasi online, Gojek, dan Grab tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.